Wa yustahabu tasmiyatul mahri fi nikahi. Sunnah menyebutkan mahar saat nikah, di waktu nikah. Jadi ada kesunahan menyebutkan mahar ketika akad nikah. Nah, di syarah menyebutkan disunahkan mahar itu tidak kurang dari 10 dirham. Nanti silakan dilihat di Google sekarang 1 dirham kena berapa. Gitu. Dan tidak melebihi dari 500 dirham. Gitu. Nah, sunnah menyebutkan mahar di ketika nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku yang bernama Hilya Nur Azkia Modeong binti Sofian Modeong dengan mas kawin berupa emas 15 gram dibayar tunai. Nah, sunnah. Si suami juga kemudian bilang apa? Aku terima nikahnya bla 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 dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gitu. Ada boleh juga dihutang, boleh juga. So dicicil. Boleh itu. Fa illam yusamma soha al akdu, kalau tidak disebutkan mas kawinnya, maharnya, maka sah nikahnya. Wa wajaba al mahru bi salasati asya'a, mahar itu jadi wajib sebab 3 kriteria. Yang pertama, suami yang menyebutkan terlebih dahulu ayafridahul zauju ala nafsihi. Jadi wajib tuh dibayar tuh maharnya, karena dia yang menyodorkan terlebih dahulu mas kawinnya, saya mau kasih mobil ya, Fortuner 1 unit ya, wajib diadakan. Kemudian di sarahnya disebutkan watardo azaujatu bima faradahu, kemudian istri ridho dengan apa yang disodorkan, yang ditawarkan oleh suami gitu, yang diajukan oleh suami. Jadi istri ridho maka harus dikasih. Selanjutnya wa ayyudkhula biha fayajibu mahrul misli. Kemudian kalau sudah didukhul ini maksudnya begini nih, waktu nikah, waktu akad nikah mas kawinnya dihutang. Nah, kalau sudah terjadi persetubuhan, maka wajib dibayarkan maharnya. Gitu, wajib dibayarkan apa? Maharnya. Mahar misil, mahar yang berlaku umum. Nah, begitu juga begini. Fa in mata ahadu zaujain qabla fardi wat'i wajaba mahru misli fil adhar. Apabila mati salah satu dari suami istri, maka wajib memberi, kemudian sebelum disetubuhi mati tetap harus dibayarkan mahar misilnya. Mahar misil itu mahar yang berlaku umum. Berlaku umum di sini apa? Seperangkat alat sholat, gitu. Itu dibayarkan. Jadi pas habis hijab mati. Entahlah, kan biasanya ada yang tidak ada yang dihutang toh. Ya, nah, masih hutang. Ya tetap kalau meninggal tetap harus dibayarkan. DP pihak keluarga. Nah, dibayarkan. Walaisa li akli sodaki wala li aksarihi haddun. Untuk standar sedikit dan standar banyaknya itu enggak ada batasan. Enggak ada batasan. Hanya disunahkan tadi itu apa? Paling sedikit tidak kurang dari apa? 10 dirham. Kemudian tidak melebihi dari 500 dirham. Gitu. Lebih banyak itu. Coba dilihat di Google itu berapa 1 dirham. Kalau dikali itu banyak tuh. Nah, wa yajuzu ayatazawwajaha ala manfaatin maklumatin. Nah, ini perhatikan nih.
boleh bagi suami memberikan mahar dengan sesuatu yang sifatnya bermanfaat, maklumatin yang diketahui. Gitu. Kata limiha, seperti mengajari istri Al-Qur'ana kepada Quran. Mengajari, bukan si suami melafalkan surat Ar-Rahman. Pernah lihat begitu? Maharnya suami membacakan surat Ar-Rahman. Itu apa manfaatnya secara kepada suami, kepada istri? Enggak ada. Mahar itu harus sesuatu yang bermanfaat. Kalau berupa jasa, maka ajarkan dia ilmu. Misalnya nih kalau Sari menikah, maka maharnya adalah habis maharnya menghatamkan kitab Kifayatul Akhyar. Habis nikah dia berkewajiban untuk mengajari Sari hatam sampai hatam itu kitab Kifayatul Akhyar, diajari. Itu kalau jasa, berupa jasa. Kalau berupa materi, nah harus jelas materi yang bermanfaat. Masa maharnya satu sayap ekor nyamuk? Ya, ada manfaat itu. Ada manfaat. Nah, enggak termasuk mahar itu. Apa DP manfaat coba? Coba pikir apa manfaatnya. Walaupun ada hadis, ada keterangan bahwa ada seorang sahabat yang di maharnya adalah hafalan Qur'annya. Tapi itu tidak menjadi dalil fikih. Tidak menjadi dalil fikih. Jadi hadis itu belum tentu menjadi dalil fikih. Yang harus kita turuti itu, yang harus kita patuhi itu adalah yang sudah menjadi fikih. Kenapa? Karena ulama berdasarkan bukan cuma satu hadis. Yang ulama ada lihat lalu kemudian jadi kesimpulan hukum, bukan. Ada sekian hadis. Bisa jadi hadis yang itu dhaif misalnya, atau misalnya dilihat dari keterangan-keterangan lain, maka pendapat yang lebih diunggulkan, yang dikuatkan adalah seperti yang disebutkan di fikih itu. Jadi tidak boleh berdalil langsung dengan hadis itu. Di sini dia bilang itu kalau jasa berupa mengajarkan yang bermanfaat for istri, bukan for suami. Suami yang manfaat itu kalau melafazkan baca Quran. Ya. Ngerti? Awas. Wa yaskutu bitolak qabla dukhulin nisful mahar. Wa yaskutu dan gugur bitolaki sebab cerai. Ada itu kalimat itu? Tadi kayaknya kelewat ya. Selanjutnya tadi ada wa yaskutu dan gugur itu mas kawin bitolaki sebab cerai qabla dukhuli sebelum didukhul. Apa nisful mahar, separuh maharnya. Jadi sebelum disetubuhi gitu, kemudian ditalak istrinya, maka harus tetap dibayarkan maharnya, tetapi separuh dari mahar tersebut. Paham? Nah, selanjutnya wal walimatu alal ursi mustahabun. Walimah itu hukumnya sunnah. Apa itu walimah? Pesta. Pesta itu hukumnya apa? Sunnah. Wal ijabatu ilaiha wajibun. Dan memenuhi undangan walimatul urs itu, pesta itu hukumnya wajib. Ila min uzrin, kecuali ada uzur. Uzurnya baik diri sendiri ataupun di pesta. Nah, resepsi. Misalnya kalau di pesta ada joget-joget tarian memperlihatkan aurat, nah ya sudah, nggak usah lah, banyak madaratnya, gitu kan? Atau sendiri sakit, ya nggak usah hadir, begitu. Ini fardunya, wajibnya itu fardu ainin ala sahifil asoh. Fardu yang sifatnya melekat kepada individu yang diundang, begitu. Tetapi wala yajibul al aklu minha fil asoh, tidak wajib makan di situ. Kalau suka makan, ndak wajib makan.
Tapi memenuhi undangannya wajib kalau tidak ada apa? Tidak ada uzur, gitu. Ya, pesta itu sebenarnya dalam kerangka memberitahu kepada masyarakat bahwa sudah terjadi akad nikah. Kalau tujuannya sudah terpenuhi sudah, tapi kita kan sudah bukan tujuan untuk menginformasikan kepada orang kalau kita sudah menikah. Tapi apa? Lebih kepada mubazir yang banyak itu. Sudah bukan untuk memberitahu. Kan wajib sudah. Iya. Yang paling pokok itu dari walimatul urs itu adalah terinformasi kepada masyarakat bahwa sudah terjadi akad nikah. Cuma itu. Sekarang kan apalagi kampung kecil, orang sedang sembunyi-sembunyi dapat tahu. Di akad nikah saja di live di Facebook surame itu udah ketahuan nikah. Gitu.